Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri ingin menjelaskan tentang fungsi, apa itu fungsi, komposisi, inverse, dan relasi. Fungsi adalah bentuk relasi yang memenuhi syarat tertentu, yaitu setiap anggota himpunan asal harus memiliki satu pasang anggota himpunan hasil. Kalau fungsi komposisi adalah dua fungsi yang digabungkan, fx dan gx. Biasanya dilambangkan oleh O. Terus, fungsi relasi adalah fungsi kebalikan dari fungsi awal. Relasi adalah setiap hubungan antara satu sama lain atau sebuah hubungan antara himpunan A ke himpunan B. Contoh dari fungsi fx sama dengan x plus 4. Tentukan hasil dari f5. Jadi karena di sini F5, jadi Fx dan X-nya ini diganti jadi 5. Jadi X ini diganti jadi 5. Jadi F sama dengan 5. F5 sama dengan 5 plus 4. Dijumlahin 5 tambah 4 sama dengan 9. Jadi hasilnya 9. Contoh kedua, fx sama dengan 2x pangkat 2 plus 6. Tentukan hasil f3. Sama kayak tadi, x-nya ini diganti sama 3. Jadi f3 sama dengan 2, 3 pangkat 2 plus 6. Begini. Sama dengan, karena ini pangkat 2, jadi 3-nya ini pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Berarti 2 kali 9 plus 6. 2 kali 9 sama dengan 18. 18 kali 6. Berarti hasilnya hasil dari 18 tambah 6 sama dengan 24. Jadi hasilnya 24. Ini contoh fungsi. Ini adalah contoh dari FOG atau komposisi. Fx sama dengan 8x plus 2. Gx sama dengan 3x plus 6. Tentukan hasil dari FOG2 tambah GOF 4. Jadi karena ini awalannya F, jadi kita tulis 8 FOG X. Kita tulis 8, X-nya diganti dengan GX. Jadi tanda kurung 3X plus 6, tutup kurung, masukin min 2, plus 2-nya. Plus 2-nya tetap dimasukin. Terus kita kaliin ke dalam. 8 kali 3 sama dengan 24. Karena ada X-nya, jadi X-nya diturunin. Plus 8 kali 6 sama dengan 48. Plus 2. Plus 2-nya diturunin. Jadi 24X, karena ini gak ada temennya, jadi tinggal diturunin. Tambah 48 tambah 2 sama dengan 50. Jadi hasil FOGX itu 50. FOGX itu hasilnya
24x plus 50. Terus kita cari yang GOF. GOF-nya kita cari. Ini masih nyari yang X-nya, belum yang termasuk angkanya. Jadi sama, karena awalannya G, kita masukin dulu X sama dengan, masukin angkanya 3. X-nya diganti sama Fx. Sama dengan, buka kurung, 8x plus 2 tutup kurung, tambahin min 6-nya, plus 6-nya. Sama dengan, sama kayak yang tadi, kita kali ke dalam. 3 kali 8x sama dengan 24x. Plus 3 kali 2 sama dengan 6. Min 6 plus 6-nya itu ditambahin. Tinggal diturunin. Jadi 24x plus 6 tambah 6 sama dengan 12. Jadi ini hasil dari GOF-X sama FOG-X. Kita nyari yang angkanya. Kan angkanya belum dimasukin. FOG sama dengan 2. Kan ini udah dapet ya. 24x tambah 50. 24. X-nya diganti sama 2. Plus 50 sama dengan, kali ke dalam lagi. 24 kali 2 sama dengan 48 tambah 50-nya turunin. 50. Sama dengan 98. Ini hasil dari FOG 2. Kita nyari yang GOF sekarang. GOF, X-nya adalah 4. Masukin yang ini. Karena ini hasil dari GOF X. 24, X-nya diganti sama 4. 4 plus 12. Kali ke dalam lagi. 24 kali 4 sama dengan 96. Tambah 12. 96 tambah 12 sama dengan 108. Ini hasil dari FOG 2 98. GOF 4 sama dengan 108. Karena ini ada tanda tambah, jadi 98 tambah 108. Tinggal dihasilin. Hasil dari 98 tambah 108 sama dengan 206. Jadi ini hasilnya. Di inverse itu ada 5 tahap. Tahap pertama itu rumusnya Fx sama dengan Ax plus B. Diubahkan inverse itu kebalikannya. Ini adalah fungsi biasa. Dibalik, F min 1 X sama dengan X min B per A. Ini rumusnya. Jadi contohnya Fx sama dengan 2X plus B. Karena itu dibalik, jadi F plus 1 X sama dengan ini kan termasuk A ya. Jadi X plusnya itu diganti sama min.
3 per, ini A-nya di bawah, jadi 2. Berarti hasilnya F min 1 X sama dengan X min 3 per 2. Itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua itu menggabungkan komposisi dan inversi. Contohnya, Fx sama dengan 2x plus 3. Gx sama dengan 2x plus 2. Kita nyari FOGX-nya kayak tadi. Jadi, F. Jadi 2, X-nya diganti. Yang GX dimasukin. Plus 3-nya ditambahin. Sama dengan 2-nya 2 kali 2 4. 4x karena ini ada X. 2 kali 2 sama dengan 4. Dimasukin 3-nya ke bawah. 4x tambah 2 tambah 3 sama dengan 7. Jadi hasilnya 4x plus 7. Masuk ke inverse-nya. Jadi FOG min 1 X sama dengan 4x plus 7. FOG min 1 X sama dengan Y. FOG yang tadi itu kan hasilnya ini. Jadi tinggal dimasukin dimasukin 4x plus 7 sama dengan Y. Ini pindah ruas, jadi 4x sama dengan Y, karena pindah ruas jadinya min 7. Jadi X pindah ruas lagi sama dengan Y min 7, karena pindah ruas jadi per 4. Jadi hasilnya FOG min 1x sama dengan X min 7 per 4. Itu hasil dari tahap kedua. Tahap yang ketiga itu rumusnya adalah Fx sama dengan Ax plus B per Cx plus D. Diinverskan sama dengan F min 1x plus D min Dx plus B per Cx min A. Contohnya, Fx sama dengan 3x plus 2 per 2x min 4. Sama dengan, karena di sini min D itu termasuk D itu yang di bawah ini. Jadi yang di bawah ini pindah ke atas. Jadi 4x. Soalnya ini min. Diinverskan jadi positif. Jadi 4x plus 2 karena B itu 2-nya di sini per 2x min 3. Kenapa min 3? Karena dia kebalikan dari D. Jadi hasilnya segini. Itu tahap yang ketiga. Tahap keempat itu rumusnya Fx sama dengan Ax pangkat 2 plus B. Diinverskan jadi F min 1x sama dengan 1 per A C akar X min B. Contohnya itu Fx sama dengan X pangkat 3 plus 1. Jadi diinverskan itu ini ada angkanya. F min X, F min 1X sama dengan X. Ini sebenarnya X, tapi karena ini udah ada angkanya jadi 9. Sama dengan 1 per 1. Karena
karena A-nya itu 1. Soalnya kalau nggak ada itu termasuk 1. Kali 3. 3 itu dari sini. Akar X min 1. Min 1-nya dari B karena ini emang 1. Sama dengan 1 bagi 1 sama dengan 1. Jadi 1 kali 3 akar 9. 9 itu dari sini. 9 min 1 sama dengan 1 kali 3 akar 8. Kenapa 8? Karena 9 kurang 1 sama dengan 8. Jadi sama dengan 9 kali 2. Kenapa 2? Karena 3 akar 8 sama dengan 2 kuadrat 3. Jadi 2 sama dengan 2. Karena 1 kali 2 sama dengan 2. Itu tahap keempat. Tahap kelima. Rumusnya itu Fx sama dengan C log AX plus B. Diinversikan jadi F min 1X sama dengan 1 per A kali C pangkat X plus M min B. Contohnya, Fx sama dengan 3 log 2X plus 4. Diinversikan jadi F min 1X sama dengan 1 per 2. Kenapa 2? Karena A di sini itu hasilnya A di sini itu 2 kali 3. 3 itu dari C. 3 itu dari log ini kali 3 pangkat X min 4 sama dengan 1 per 2 kali 3 X min 2. Jadi hasilnya segini. Ini tahap kelima. Sekarang kita menjelaskan tentang relasi. Tadi di awal sudah disebutkan bahwa pengertian relasi adalah sebuah hubungan antara satu sama lain atau sebuah hubungan antara himpunan A ke himpunan B. Domain itu daerah awal atau asal. Kodomain itu daerah lawan atau kawan. Range itu hasil atau daerah hasil. Relasi itu ada 3 fungsi. 1. Fungsi injektif. 2. Fungsi surjektif. 3. Fungsi bijektif. Fungsi injektif adalah kodomain atau domain atau seluruh anggota domain berpasangan dengan kodomain dan pasangnya masing-masing atau berbeda-beda. Jadi ini itu domain, ini itu kodomain, ini itu domain, dan ini termasuk range-nya. Jadi dari domain ke kodomain itu harus memiliki satu pasangan. Gak boleh lebih. Jadi gak apa-apa kalau kodomainnya itu terlebih satu kayak gini gak ada pasangannya. Yang penting domainnya itu keisi semua. Kedua, fungsi surjektif adalah seluruh anggota kodomain berpasangan dengan domain lebih dari satu. Jadi ini kebalikannya, kalau ini domainnya boleh kosong. Yang ini boleh kosong, tapi yang ini harus keisi dan boleh lebih dari satu. Fungsi bijektif adalah seluruh anggota kodomain adalah cerminan dari domain. Jadi ini lebih gampang daripada surjektif dan bijektif. Jadi ini kayak cerminan aja, harus sesuai pasangannya aja. Itu pengertian dan penjelasan dari relasi.
Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya terkait dengan fungsi. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.